Pemirsa Intens Investigasi, Fadel Bajide tidak memenuhi panggilan polisi pada Jumat kemarin. Menurut pengacaranya Rasman Arif Nasution melalui konferensi pers yang digelar secara daring via Zoom, terungkap bahwa kondisi kesehatan kliennya memburuk dalam beberapa hari terakhir. Meski kabarnya tidak ada surat keterangan dari dokter yang menguatkan sakitnya Fadel. Ketidakhadiran Fadel di pemeriksaan kemarin sontak memantik geram kakak Nikita Mirzani, Edwin, dan Nikita Mirzani selaku pelapor. Edwin bahkan mengaku heran dengan sikap Fadel yang seolah menyepelekan proses hukum di Polres Metro Jakarta Selatan. Edwin juga menyayangkan sikap Fadel yang terkesan tidak serius, serta kembali menyinggung soal keterangan dokter yang diperlukan terkait ketidakhadiran seseorang dalam proses hukum apabila memang dalam kondisi sakit. Benarkah lantaran saking geramnya, kakak Nikita Mirzani pun akan melakukan hal ini jika bertemu Fadel? Lalu, seperti apa pula sosok Fadel Bajide di mata pengurus RT dan istri mantan guru ngajinya? Dan seperti apa pula tanggapan praktisi hukum Ahmad Ramzi terkait ketidakhadiran Fadel Bajide untuk memenuhi panggilan polisi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ketidakhadiran Fadel Jumat kemarin untuk memenuhi panggilan dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dengan alasan sakit dan tanpa surat keterangan dokter yang menguatkan alasan sakitnya itu membuat Edwin, kakak kandung Nikita Mirzani pun akhirnya geram serta memberikan respon cukup keras. Saking geramnya, Edwin pun menegaskan, jika saja Indonesia bukan negara hukum, maka bisa saja ia akan menerapkan hukum rimba jika bertemu dengan terlapor yang diduga kuat sudah merusak masa depan keponakannya itu. Bahkan, Edwin pun menegaskan, jika saja menuruti terpaan emosinya, bukan tidak mungkin ia akan melindas Fadel dengan motor. Namun, berhubung Indonesia adalah negara hukum, maka Edwin pun menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus ini lewat aturan hukum yang berlaku. Yang bilang, bang, ini kayaknya si Anu kagak jadi nongol. Saya bilang kagak peduli, yang penting khotibnya ada. Kalau khotibnya nggak ada, saya nggak jadi sholat Jumat, bang. Gitu. Ketemu Bang Fahmi kan benar. Sini kita ketemu, saya juga pengen mampir kemari, saya pengen nanya ponakan saya gimana keadaannya. Ya kagak kan, kalau kita sekolah aja mau izin sakit kita ngasih surat dokter, Bu. Minimal surat keterangan orang tua. Dulu saya sakit, bapak saya yang bikin tanda tangan. Anak saya yang bernama ini kelas sekian tidak bisa menghadiri kelas hari ini dikarenakan sakit, minimal orang tua. Lah ini mah kan kagak ada barang satu. Dokter kagak, orang tuanya kagak. Ini mesti mau nanya, lu diaku anak apa kagak? Lu diaku anak apa kagak? Tidak disertakan. Bukan sakit, kurang sehat. Kurang enak badan, kurang garam badannya. Oke. Mungkin dikasih tahu nggak sih kurang enak badannya itu kenapa? Gitu. Kurang garam, Mbak, kurang garam. Serius, saya kagak tahu dia kenapa kurang enak badannya. Kalaupun sakit, setidaknya secara legal formalnya kita pernyataan sakit itu datang dari mana gitu. Kita di kantor pun bilang sakit aja harus ada keterangan dokter. Apalagi kita berkaitan dengan pihak hukum. Jangan dibecandain, Bang. Tadi kan saya juga berpikir bahwa ini sudah ranahnya ke hukum ya. Ya saya bukan orang hukum. Saya mah tukang kopi. Jadi kagak ngerti hukum. Mendingan saya tanya sama Bang Fahmi. Bang Fahmi, saya boleh tahu nggak kira-kira update terbarunya seperti apa? Oh, kalau seperti itu, mending yang menjelaskan yang bersangkutan. Pas bilang ketemu Nora nih. Bukan. Ketemu dari pihak PPA. Ini bukan bercanda. Kita bicara soal anak yang harus dilindungi dari, lo tau musuhnya Arnold zaman dulu, Predator.
Dari predator. Ini predator ini jangan dilepas. Perkara dia belum terbukti, mari kita tunggu, kita buktikan. Kalau memang salah, saya datang, bang, minta maaf. Kan saya juga kagak ngatain abang. Saya cuma minta keadilan ditegakkan. Saya datang ke polisi, gunanya polisi. Kalau ini hukum rimba, saya gilas pakai motor, bang. Kalau ini hukum rimba, saya gilas pakai motor, bang. Kan ada hukum, makanya saya bilang ikutin aja hukumnya. Dan teman-teman sekalian saya minta jangan jadi ini lelucon. Ini harusnya jadi awareness buat kita semua untuk ayolah sadar dengan kita harus melindungi anak. Ya, jadi dari penyidik kita sudah berkoordinasi dengan penyidik bahwa memang kemarin sudah kita layangkan untuk minta keterangan atau keterangan-keterangan yang diberikan itu yang kita harapkan ya, tapi untuk hari ini ada penundaan itu ya, ada penundaan dari VA. Alasannya apa? Untuk alasannya adalah kurang sehat. Jadi untuk sementara ini setelah kuasa hukum dari VA kemarin memberikan surat penundaan kepada Kasat Serse Polres Jakarta Selatan, kemudian di situ tertulis dari VA kurang sehat, tapi dari penyidik meminta untuk surat sakit. Sampai saat ini dari kuasa hukum VA belum memberikan keterangan surat sakit. Ya, untuk penundaan yang diberikan di situ tertulis tanggal 4 Oktober dengan jam yang sama. Ya, hari Jumat. Prosedurnya yaitu kita sudah melayangkan surat untuk mengundang ya klarifikasi dari VA pertama itu. Kemudian dari kuasa hukum dan dari VA minta ditunda. Berarti kita tunggu saja hari Jumat tanggal 4 Oktober. Terlepas dari keputusannya untuk menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus ini lewat proses hukum, namun Edwin pun tidak bisa menyisihkan sepenuhnya kegeramannya terhadap kelakuan Fadel Bajideh kepada keponakannya itu. Masih dengan nada geram, Edwin pun berandai-andai. Jika di pemeriksaan berikutnya ia bisa bertemu dengan Fadel di Polres Jaksel, maka ia pun akan melantunkan ayat kursi di hadapan yang bersangkutan, layaknya tengah mengusir setan yang mengganggu ketenangan keluarganya. Gua aja dah, jangan adik. Ya, ditantang Raja Macan, jangan. Harimaunya aja dulu, jangan Raja Macan. Saya cuma pengen ngedoain. Jadi kayak kan biasa ya kalau kita ngedoain kan auzubillahiminasyaitonirrajim ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Doa saya gampang, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Nah, buat yang tahu lanjutin dah. Saya berpikir tindakan saya yang paling bisa lemah-lemahnya saya lakukan adalah mendoakan untuk yang terbaik. Itu yang saya minta untuk teman-teman semua. Kalaupun ada lagi, ini saya agak serius. Oke, tadi kan HP-nya ngumpet. Jadi gini, saya minta untuk semuanya jangan lagi jadiin bercandaan lah. Hal ini gongnya udah besar banget. Akhirnya sudah mulai muncul nih suara-suara bahwa iya ada kasus di mana saya baca sampai miris. Yang tadinya ini ngumpet, nggak mau speak up, ngelihat emak lemon nongol kayak gitu, pada muncul. Alhamdulillah mulai berani speak up, biarpun tetap dalam kondisi anonimus mungkin. Tapi mulai banyak yang cerita saya miris lah intinya. Maksudnya mari kita jadikan momentum ini, ada banyak hikmah yang bisa diambil. Ada banyak banget hikmah yang bisa diambil dari sisi keluarga, dari sisi hukum. Kita akhirnya lebih sadar tentang hukum perlindungan anak. Dan masalah kita mau merestui atau tidak merestui, kalau kita kan ya namanya orang pacaran ya, saya ngerti, saya pernah muda, saya pernah pacaran lah gitu. Tapi pacaran saya ketaker ceritanya gitu, jaraknya nggak jauh-jauh, kemudian juga nggak macam-macam amat lah gitu.
Kegeraman yang sama ditunjukkan Edwin terhadap Rasman Nasution, pengacara Fadel Bajideh, yang menyebut adanya artis senior yang menyarankan agar Laura dan Fadel dinikahkan saja guna meredam kasus tersebut. Edwin pun juga meminta Rasman untuk menyebutkan siapa sosok artis senior yang menyarankan penyelesaian konyol seperti itu. Ada aktor senior yang menyuruh untuk sudah nikahkan saja. Saya tantang, sebut bang, aktornya siapa biar saya sowan. Biar saya sowan, saya juga minta izin dari mana itu ceritanya pemikiran kayak gitu. Apa jangan-jangan si abang ini lagi ngebantalin orang. Jadi mungkin gini, supaya semua masyarakat ini juga paham, tidak diberikan informasi yang sesat dan menyesatkan. Saya tidak pernah berurusan dengan persoalan lain dalam perkara ini kecuali satu, terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancamannya 5 tahun dan 15 tahun maksimal, dan itu merupakan perbuatan dalam kategori kejahatan. Yang kedua terkait dengan Undang-Undang Kesehatan. Tidak ada perkara lain yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan kecuali terkait untuk melindungi anaknya yang masih di bawah umur. Dan ada satu hal lagi yang saya mau menghimbau untuk teman-teman semua. Kalau saat ini ingin berbicara mau menyebut tentang ponakan saya, tolong diadres dengan Laura. Diadres dengan Laura, saya mohon. Saya udah lakukan itu di sosial media saya. Alhamdulillah, ya teman-teman saya di sosial media saya akhirnya mengerti. Dia ingin dewasa, dia ingin dihargai saya sudah independen. Mungkin sudah ya nggak tahu lah, saya udah beredar lah beritanya di sosial media apa video-videonya bahwa dari mulutnya sendiri saya independen. Jadi mari kita perlakukan, kita hargai anak ini, ponakan saya, tolong dihargai. Kalau kemarin miminya sudah mengancam untuk kalian jangan jadiin ya muka anak saya mainan. Kalau mau pakai sound, mau pakai parodi, feel free. Kita kemas ini seringan mungkin tapi tetap dengan pesan yang dalam. Toh saya juga mengemas kemarahan, saya marah. Kalau dibilang marah, saya ini pamannya. Kalau di negara ini tidak ada hukum, mungkin hukum rimba, tapi enggak mau saya hukum rimba. Masih ada hukum di atas ini. Jadi tolong hargai ponakan saya juga. Adik saya sudah mengimbau demikian. Himbauan dari saya, tolong sebut namanya dengan Laura. Jadi jangan lagi sebut dengan nama yang kemarin. Saya nggak tahu ya, mungkin akan ada polemik seputar ini. Feel free, saya nggak mau urus. Tapi saya pribadi nyebut ponakan saya Laura, saya pribadi ya. Sepanjang saya berdiskusi kemarin di mobil yang kemudian videonya menyebar, kemudian saya seperti ngereok. Terus apa namanya? Kesel juga ya, kenapa itu? Ya udah dah gitu dah. Intinya adalah saya manggilnya Laura, saya ngobrolnya sama Laura ini ya Laura. Laura dengar Om. Laura ini bukan kamu. Laura ayo istighfar. Laura kamu aus enggak Om aja yang aus, ya udah makasih. Itu kejadian dari apartemen sampai ke rumah sakit. Terus saya temenin terus, maksudnya sampai akhirnya saya juga sampai rumah sakit. Jadi dia minta saya untuk udah Om aja yang temenin aku. Sementara itu, ditemui sejumlah awak media semalam, Nikita Mirzani pun tidak bisa menutupi kegeramannya lantaran ketidakhadiran Fadel pada panggilan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Jumat kemarin. Apalagi ketidakhadiran dengan alasan sakit itu tidak diperkuat dengan bukti pendukung seperti surat keterangan dokter. Di mata Nikita, si tukang semir kian menunjukkan ketidakjentlannya sebagai seorang laki-laki. Tapi benarkah Nikita yakin jika tidak lama lagi Fadel akan masuk penjara atas laporannya? Ya biarin aja, kalau nggak datang kan nanti dipanggil lagi kan. Tapi kan alasannya karena sakit. Enggak, ada yang lihat dia kok hari Kamis lagi dugem di daerah Tangerang, klub Tangerang. Bikin lama ya prosesnya ya, harusnya selesai nih kalau dia datang gitu kan. Nanti tinggal naik lidik apa segala macem, ya udah selesai. Ibu pasti akan melindungi anaknya. Anak bagaimana caranya bisa menjaga ibunya. Ya, jadi itu yang mungkin harus dipahami. Ibu di mana-mana akan melindungi anaknya. Jangan sampai terjadi apa-apa terhadap anaknya, bagaimana caranya bisa memberikan perlindungan. Begitu sebaliknya, seorang anak harus bisa menjaga ibunya. Untuk menjaga memang ini caranya, nggak ada cara lain gitu. Makanya ini yang dilakuin supaya
nantinya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Karena kan banyak banget nih di Indonesia khususnya anak-anak masih kecil yang harusnya belajar jadinya aneh-aneh. Dari kegeraman yang ditunjukkan Edwin kepada Fadel Bajide atas perbuatannya terhadap sang keponakan. Lalu, seperti apa pula sosok Fadel di mata pengurus RT dan guru ngajinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Dikenal sebagai sosok tetangga yang baik, Ketua RT tempat Fadel dan keluarga selama ini tinggal di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan juga mengaku kaget saat beredar kabar jika Fadel tersandung kasus pelik dengan sang pacar Loli. Apalagi tuduhannya pun juga tidak main-main, yaitu dugaan persetubuhan dengan anak di bawah umur dan pemaksaan aborsi. Padahal selama ini, sosok Fadel dan keluarganya dikenal para tetangga, khususnya ketua RT setempat sebagai sosok warga yang baik. Lantaran acap bersosialisasi dan juga saling bertegur sapa dengan para tetangga. Lantas, adakah perubahan sikap yang mencolok dari keluarga Fadel pasca viralnya kasus Fadel dan Loli ini? Dan benarkah hingga kini Fadel pun juga masih tinggal bersama keluarganya? Kalau waktu masa-masa remajanya dia suka itu ngerekam joget-joget itu aja di lapangan sini, ya di lapangan depan, kadang di sekitar sini sama kakak-kakaknya itu. Bersosialisasi dengan baik Pak dengan lingkungan? Ya sejauh yang saya suka main bulu tangkis di sini, bapaknya juga suka main bulu tangkis di sini. Berarti memang bergaul ya Pak kondisi keluarganya? Anaknya kelihatan sopan kah atau gimana Pak? Ya biasa. Seperti anak-anak remaja yang lainnya. Nyapa juga kalau ya, sejauh ini ya nyapa juga. Kita juga kaget juga ada berita semacam itu karena selama ini kan kita nggak ngikutin kegiatannya di luar. Yang kita tahu ya dia suka apa itu joget-joget terus di-upload di Instagramnya dan sebagainya, itu aja. Orang itu siapa? Loli. Oh nggak tahu. Oke. Nggak tahu. Oke, ya udah. Ya, kayak gini nih ya kita juga kaget juga. Iya. Ini baru pertama kali disebut. Enggak, ya jarang-jarang sekali kan seperti ini kan. Hampir kemarin juga ada dari mana? Cumi-cumi, kumparan atau apa lagi gitu. Berarti banyak yang menanyakan perihal Iya. sosok Fadel di tetangga sendiri apa di lingkungan? Iya. Kurang tahu ya. Kalau menurut berita yang kita yang tahu kan. Ini terakhir kan upload lagi di kafe mana gitu kan. Setali 3 uang dengan sang ketua RT. Di mata istri dari mantan guru ngajinya, selama ini Fadel adalah sosok anak yang baik di lingkungan tempat tinggalnya. Sementara soal kemampuan mengaji Fadel, istri mantan guru ngaji itu pun menyebutkan Fadel tergolong anak yang cepat belajar, meski durasi belajar mengajinya dengan sang suami tidak terlalu lama. Itu pun dilakukan saat Fadel masih duduk di bangku SMP. Karena itulah, ia pun mengaku syok saat mendengar Fadel terjerat kasus pelik yang membuatnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Lantas, apa harapan dan juga doa dari istri mantan guru ngaji Fadel terhadap Fadel? Dia berhenti cuma sebentar 3 bulan sama suami saya kan juga guru ngaji. Sebentar dia waktu itu Mbak Irma sama emaknya Fadel mau ngaji, oh ya udah yuk di TPA saya. Di umur berapa Bu itu? Tahun berapa mungkin? Udah lama.
sama SMP kali. SMP ya, pas pada SMP. Terus sibuk pas SMA tuh udah nggak ngaji lagi. Dia baik kok kalau saya minta sumbangan untuk anak yatim, untuk TPA, kipas angin apa nggak sih? Waktu itu sih belum sampai hatam tapi ya udah mendingan. Sempet kaget juga sih. Percaya gak Bu? Ya nggak percaya juga, orang pada kayaknya anaknya baik banget gitu, nggak percaya juga. Tapi kalau saya balik lagi, ya namanya setan di mana-mana, tergoda anak muda lagi ada masalah gimana. Ya udah, ya saya mah ini aja lah, udah yang terbaik buat semuanya, doa terbaik buat semuanya. Semoga Allah meluruskan, melancarkan, memudahkan semuanya. Kalau saya udah biar cepat selesai masalahnya, doanya itu aja dari kami tetangga, biar nggak ada omong-omongan jelek. Soalnya yang saya baca dari netizen tetangganya mana nih nggak nongol, tetangganya takut apa gini. Ya udah saya masih terus aja saya keluar kayak ngomong, kalau ditanya nggak takut, nggak ada yang takut, kan ngapain takut ya? Ya kita mah tak pada ditanya begini-begini, ya udah emang pada orang biasa ketemu yang nanya ketawa, nggak ada kayak kaget pada gitu. Tapi baik orang. Teman pernah ketemu Loli sekali doang. Pernah ketemu Loli di mana? Loli pernah kesini? Waktu mau pemakaman ponakan Fadel, kalau nggak salah sih itu kayaknya Loli ke pasar itu Loli itu cakep banget. Itu anak saya yang sering lihat. Itu pas lagi rame-rame berita apa gimana Bu? Enggak, sebelum ya? Kalau kita meninggal ponakannya sebulan. Ini agak sepian sih kayak. Semenjak berita ini. Kalau menurut saya, orang saya juga kan bolak-balik ke TPA, rumahnya ada 2 sana sini. Kalau menurut saya sih, coba aja tanya yang lain aja. Ya udah, saya cuma bisa doain aja Mas, sama bisa yang doain Fadel biar sabar, lagi kasih ujian gini buat Nikita sama Loli juga semoga baik lagi sebagai anak dan ibu. Udah gitu aja sih Mas, cuma bisa ngasih doa aja, nggak bisa buat apa lagi ada ya. Oke. Dari sosok Fadel Bajideh yang baik di mata ketua RT dan istri mantan guru ngajinya, lantas bagaimanakah tanggapan praktisi hukum Ahmad Ramzi terkait ketidakhadiran Fadel Bajideh untuk memenuhi panggilan polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ketidakhadiran Fadel Bajideh untuk menjalani pemeriksaan polisi pada Jumat kemarin dengan alasan sakit dan tidak dilengkapi surat keterangan dokter ternyata mendapat tanggapan khusus dari praktisi hukum Ahmad Ramzi. Ya, Ahmad Ramzi menilai langkah mangkir tanpa diperkuat keterangan pendukung yang dilakukan Fadel Bajideh justru akan merugikan yang bersangkutan dalam proses hukum yang harus dijalani. Ya, karena dianggap tidak kooperatif, maka bisa saja penyidik akan meningkatkan kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan dan status Fadel pun bisa berubah dari saksi terlapor menjadi tersangka lantaran peristiwa pidananya benar-benar terjadi. Sementara, jika dalam pemanggilan kedua di proses penyidikan, Fadel juga mangkir tanpa alasan yang jelas, maka penyidik pun bisa saja melakukan penjemputan paksa terhadap yang bersangkutan. Berikut keterangan Ahmad Ramzi. Permasalahan yang dihadapi karena Fadel juga sudah punya pengacara maupun juga pelapor juga sudah ada kuasa hukumnya juga. Ya, artinya seperti itu. Cuman terkait ketika saya ditanyakan sebagai praktisi hukum di sini adalah ya kerugian buat terlapor kalau misalnya dalam proses penyelidikan tidak menghadiri pemeriksaan. Kenapa? Karena ketika tidak hadir dalam pemeriksaan penyelidikan itu bisa ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Artinya
kalau ditingkatkan statusnya ke penyidikan, peristiwa pidananya benar-benar terjadi. Ya, karena penyelidikan itu kan mencari peristiwa pidana. Ketika bicara penyidikan berarti sudah ditemukan peristiwa pidana, tinggal mencari siapa tersangkanya. Kan seperti itu. Ya artinya ketika sudah naik ke penyidikan, itu kepolisian berhak melakukan penjemputan. Ketika 2 kali tidak hadir dalam proses penyidikan. Tapi kalau dalam penyelidikan itu karena belum pro justisia, itu tidak ada hak dari kepolisian atau penyidik untuk menjemput paksa. Begini, kalau kita bicara aborsi, artinya itu kan ada undang-undang kesehatan yang mengatur. Di situ jelas aborsi itu siapa yang melakukan aborsi. Ya di sini kalau misalnya L selaku korban, ya berarti kan ada pelaku aborsinya. Pelaku aborsinya adalah bisa tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan. Nah pertanyaannya adalah tenaga kesehatan yang melakukan itu siapa? Itu yang harus diungkap dulu. Setelah itu baru ditanyakan siapa yang mengantar, siapa yang menyuruh. Itu poinnya. Nah kalau misalnya langsung disuruh, kita nggak tahu siapa yang melakukan. Iya, betul. Terkait anak di bawah umur, sepakat. Ketika anak di bawah umur berhubungan seks saja itu pidana. Berhubungan seks ya, itu pidana. Kalau kita bicara tadi kegeser tadi kan pertanyaannya adalah mengenai aborsi. Nah, ketika bicara tentang aborsi, yang melakukan aborsi siapa? Kan pasti kan nggak mungkin aborsi itu dilakukan sendiri. Harus ada orang yang membantu melakukan. Nah, apakah ada rumah sakit atau dokter kah? Nah, itu juga harus diperiksa semua, kalau perlu diusut semua itu pelaku-pelaku itu semua. Ya VB kalau misalnya memang menyuruh melakukan ya harus bertanggung jawab. Tapi bukan, kalau menurut saya bukan hanya VB aja, tapi banyak pihak-pihak yang terkait masalah ini kalau kaitan dengan aborsi. Tapi kalau terkait dengan perbuatan seks di bawah umur, ya jelas anak di bawah umur ketika berhubungan seks dengan yang dewasa itu harus terkena pidana itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.